Baik, tahu kok. Layani baik-baik. Naonya lu puas? Sangat puas. Bagus, datang lagi ya. Baik. Nyonya, besok datang lagi ya. Ini adalah Nangguan, tempat yang sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya fokus pada ilmu kedokteran sampai mati. Bahkan tidak pernah menyentuh tangan pria. Akhirnya terdampar di tempat asing ini harus merasakan kesenangan. Nona kecil, wajahmu asing ya. Nangguan kami adalah tempat paling elegan di seluruh Shenjing, dikunjungi oleh para nyonya dan pejabat yang menghamburkan uang. Harga secangkir teh saja 10 tael perak. Kalian berdua adalah Cui-cui. Oh, ternyata tamu istimewa. Sekarang cukup kualifikasi? Cukup. Tamu istimewa datang, Wu Yunlang keluar menyambut. Nyonya lihat, Wen Yushu si cendekiawan polos. Yi Wushuang si pendekar pedang galak. Bai Yueting si penyair romantis. Su Ziqin yang pengertian. Li Dukang si jenius puisi dan anggur. Di sini, hanya yang tidak bisa kamu bayangkan. Tidak ada yang tidak bisa kami latih. Nona suka yang mana? Aku tidak bermimpi kan? Klub elit zaman kuno. Bisa seheboh ini. Perjalanan lintas waktu ini benar-benar worth it. Anak-anak yang memilih, orang dewasa aku mau semuanya. Silakan, Nyonya. Pantas orang zaman dulu suka datang ke sini untuk bersenang-senang. Pelayanan seperti ini di zaman modern, VIP banget. Ini bukan Jenderal MU? Angin apa? Yang membawamu ke sini? Jangan-jangan. Kementerian Hukum sedang bekerja. Jenderal terlalu kasar. Bubar dan cari. Nyonya, kekuatannya pas? Nyonya, mau minum lagi? Jenderal, itu putri tertua Yu Shijiang. Zhang Liwa, hari ini seharusnya hari pernikahannya dengan putra Marquis Xiongchang, tapi di depan umum dia. Singkatnya, Nona Jiang diceraikan. Mungkin terlalu sedih sampai mabuk. Nyonya. Lihat dia sekeras ini, mana mungkin terlalu sedih. Orang yang terbelenggu cinta. Wah, aku tidak salah lihat kan? Nangguan punya barang langka seperti ini? Guigong ini masih menyembunyikannya dariku. Pemuda ini, sebut harganya. Malam ini, aku yang bayar. Nona Jiang, kamu tahu siapa aku? Aku peduli siapa kamu. Malam ini, aku mau pemuda tercantik di Shenjing. Kurang ajar. Berani tidak sopan pada Jenderal MU. Jenderal, dia ternyata seorang jenderal. Aku bercerai dengan Gu Tinghi. Keluarga Marquis pasti akan memaafkanku, dan keluarga Jiang juga akan menganggapku sebagai anak buangan. Ini awal yang sangat buruk. Tapi kalau aku bisa dekat dengan jenderal ini, itu juga jadi perlindungan, apalagi dia tampan sekali. Jenderal MU, berapa umurmu? Sudah punya pasangan? Kalau sudah punya pasangan juga tak apa. Mengingat ketampananmu, aku bisa jadi selirmu. Nona. Bosan. Jangan pergi dong. Bagaimana kalau ku bilang bisa menyembuhkan racunmu? Dari mana kau tahu aku keracunan? Kulihat wajahmu suram, mata menghitam, napas lemah. Ini jelas keracunan kalau tidak diobati dengan baik. Hanya setahun lagi, tapi kalau kau izinkan aku menusuk jarum untuk menekan racunnya, aku jamin kau panjang umur. Berani lancang di depan Jenderal dan menyumpahi Jenderal kami. Penyembuhan racun sangat mendesak, kalau dia memang bisa. Tak ada salahnya membiarkannya tinggal di dekat kita. Baik, Jenderal ini bersedia menikah.
Jenderal, janganlah. Nona Jiang ini memang diceraikan Pangeran Muda Lu, tapi masih punya hubungan erat dengan keluarga Marquis. Kalau Pangeran Muda Lu tahu hubunganmu dengan Nona Jiang, dia pasti akan tinggal diam. Apa aku takut pada Pangeran Muda Lu? Jenderal bijaksana dan perkasa, Pangeran Muda Lu di hadapan jenderal sama sekali tak berarti, tapi Nona Jiang ini sumber masalah, status jenderal seperti ini. Buat apa repot-repot dengannya? Karena dia bilang aku takkan hidup sampai tahun depan. Denyut nadi jenderal kacau, seolah ada racun mematikan mengendap di meridian. Sumber racun sulit dilacak, mungkin sulit bertahan setahun. Ini kelemahan hamba, mohon pengampunan jenderal. Tapi jenderal, Kau tak perlu banyak bicara. Aku sudah putuskan. Bagus, ikan sudah menyabar umpan. Nona aneh sekali, sejak kecil. Jelas tak punya keahlian khusus. Dari mana belajar ilmu pengobatan ini? Nona ini sedang merencanakan apa? Kembali ke kediaman. bukankah ini Nona Jiang yang diceraikan? Cepat sekali mendekati Jenderal MU, Ruyu, aku tahu. Pasti kau ingin memancing Lu Xiong. Sengaja berpura-pura di depan Lu Xiong. Siapa bilang tidak? Tunggu saja, dengan sifat Nona Jiang. Takutnya tak sampai 3 hari sudah nangis pulang ke keluarga Marquis. Kakak Lu, maafkan aku. 3 hari, aku bertaruh 50 tael. Paling lama 1 hari, nanti kita lihat di depan kediaman Marquis. Lihat bagaimana dia akan merenjak minta maaf. Biarkan saja dia berulah. Aku ingin tahu, berapa lama dia bisa berpura-pura kali ini. Berapa lama lagi dia bisa berpura-pura? Jenderal. Jenderal, kalau tidak salah tebakanku, racun dinginmu pasti kambuh setiap bulan baru, jadi malam ini aku harus tetap di samping Jenderal. Jenderal. Kakiku sakit sekali, tolong gendong aku naik kereta, ya? Pangeran, mohon minggir. Jiang Li Wei ini serius, Sedala. Ini jelas-jelas taktik provokasi. Tahun lalu di pesta bunga. Bukankah dia juga mengancam akan menjadi biarawati, tapi malah memanjat tembok tengah malam untuk mengantarkan sup untuk kakak Lu. Tangannya melepuh kena air panas. Iya, bulan lalu. Masih meniru orang lain mogok makan. Sederhana. APA, kalau Kak Tingsi tidak datang mencariku, aku lebih baik mati kelaparan saja. Jiang Liu ini memang dari dulu wanita yang tidak punya harga diri. Benar, demi mendapatkan perhatian kakak Lu. Apa yang tidak akan dia lakukan? Betul. Jiang Li Wei. Karena berani menghina pangeran, kali ini meski kau berlutut memohon. Jangan harap aku memaafkanmu. Otot dada ini, sensasi sentuhan ini. Dibandingkan pelatih kebugaran zaman sekarang, sangat tidak ada apa-apanya. Aku penasaran, apakah otot perutnya juga? Sudah cukup main sandiwara? Kalau sudah, bangun. Jenderal, jangan marah-marah dong. Tapi, jauh lebih baik daripada bocah kecil Gutingzi itu. Jauh lebih baik. Nona Jiang, sejak pertama kali kita bertemu, kau selalu menunjukkan kebaikan padaku, memaksa ingin menikah dengan jenderal. Jika semua tindakanmu ini hanya ingin menggunakan tanganku untuk membuat Gutingzi cemburu, maka jenderal tidak akan ikut campur. Kejadian hari ini, aku anggap tidak pernah terjadi. Harap Nona Jiang di kemudian hari tidak usah terlalu banyak mengganggu. Jenderal, Anda salah paham. Gutingzi si pengkhianat itu. Aku sudah lama putus asa padanya. Jenderal terkenal di mana-mana. Banyak jasa perang, inilah pria sejati yang tangguh. Sejak pertama kali bertemu jenderal, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Lagi pula, penyakit jenderal yang tak kunjung sembuh. Bukankah karena belum menemukan cara pengobatan yang tepat? Jenderal. Kenapa tidak mencoba sekali saja? Bercanda, tubuh dan wajah seperti ini di abad ke-21. Pasti level dewa pria top. Siapa yang masih mau pria brengsek itu? Setiap kata yang kau ucapkan, benar-benar dari hati. Langit dan bumi menjadi saksi, aku Jiang Li Wei. Jatuh cinta pada pandangan pertama dengan jenderal. Aku bersedia seumur hidup menemani jenderal. Jenderal, ada orang menghadang di depan. Mengaku sebagai sepupu Nona Jiang. Dan membawa sepasukan prajurit istana. Sepupu Meng Shuhuai.
Dia datang untuk apa? Jangan-jangan mau menggagalkan rencanaku? Jiang Liwei, aku tahu kau ada di dalam. Lari bukanlah solusi. Kau terlalu bodoh sebelumnya demi menikahi pangeran. Sampai mengancam bunuh diri, akhirnya pangeran legakan dan setujui pernikahan. Tapi kau kabur dengan orang ini, masih ingat beberapa hari lalu. Di kuil leluhur, sumpah apa yang kau ucapkan? Kau bilang hanya mencintai Gu Tingxi, tidak akan menikah dengan orang lain. Meng Shu Huai, dasar brengsek. Jenderal MU, Liwei hanya ingin memanfaatkan Anda untuk membuat Gu Tingxi marah, bukan sungguh-sungguh. Sial, terjebak, susah membersihkan nama. Nona Jiang. Beberapa hari lalu, kau masih bersumpah di kuil. Tidak akan menikah selain Gu Tingxi. Hari ini bilang ingin menikah denganku? Inikah ketulusanmu? Dari awal kau hanya mempermainkanku. Keluar. Bukan jenderal, dengar penjelasanku, sepupuku. Sama sekali tidak tahu apa-apa, dengarkan aku. Aku tidak mau dengar, pilih, turun sendiri atau... Aku yang melepaskanmu. Aku. Turun. Turun ya turun. Jenderal, bagaimana kabarmu? Denyut nadi tegang dan cepat, bagian Qi tenggelam dan tersendat. Gejala keracunan. Tidak ada waktu, Jenderal, maaf. Berani sekali kau. Dalam hal bertaruh nyawa, aku selalu berani, Jenderal. Pilih, bertaruh dengan jarumku ini atau bertaruh dengan buku kematian Dewa Yama. Jenderal, sudah lebih baik? Jika Jenderal ingin hidup, perlu akupuntur 7 hari dan rendaman obat. Mengeluarkan racun. Kalau tidak, racun akan menyebar nanti. Harus menahan rasa sakit seperti ditusuk ribuan panah. Jenderal, masih ingin mengusirku? Aku sama sekali tidak berniat jahat pada Jenderal. Tapi jika Jenderal tidak mempercayaiku, maka setiap bulan baru, Jenderal akan merasakan sakit yang menyiksa. Kau berani mengancamku? Tidak berani, tidak berani. Hanya saja, semakin lama racun ini tertahan, semakin sulit dikeluarkan. Apapun niatnya, racun dalam tubuhku harus dikeluarkan. Aku akan lihat perkembangannya dulu. Kalau begitu, aku berikanmu waktu 1 bulan. Jika kau bisa menyembuhkannya. Syarat apapun bisa kau ajukan, Jenderal pasti penuhi. Tapi jika kau tidak bisa menyembuhkan, atau Jenderal menemukanmu punya niat lain, Jenderal. Silakan Jenderal hukum aku. Permainan sudah dimulai, jangan sampai Jenderal malah jatuh cinta padaku. Liu Yi, dengarkan nasihat kakak. Pulanglah dan minta maaf pada Gu Tingxi. Gu Tingxi tidak layak. Aku Jiang Liu. Sekarang adalah orangnya Jenderal MU. Giddy up. Kediaman Jenderal ini sangat megah, lebih indah dari kediaman Marquis. Bahkan udaranya lebih segar, tidak berbau beda. Jenderal sudah kembali. Tolong siapkan 1 set jarum perak untukku. Jarum perak? Cepatlah, kalau tidak, Jenderal bisa kehilangan nyawa. Cepat, cepat, silakan masuk. Boleh tahu, Nona, tadi hamba melihatmu menggunakan jarum. Tidak mengenali titik akupuntur, apakah kau asal-asalan saja? Kalau aku asal-asalan, Jenderalmu sudah tidak bernyawa. Tenang,
Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Lagi pula, jenderal ini sangat tampan. Aku tidak tega melihatmu celaka. Aku masih berharap bisa memberi jenderal anak cucu. Jangan lancang. Ada apa? Hanya bercanda. Mulai sekarang. Kalau kau berani bicara lagi, aku akan usir kau sekarang juga. Jenderal, tenanglah. Kalau kau terus marah, darah racun bisa berbalik arah. Nona, lihat, pelipis jenderal sudah berkeringat. Jangan khawatir, ini racun yang keluar. Aduh, Tapi jenderal, menurutku denyut nadimu agak kacau. Napasmu juga tidak stabil. Apakah jenderal juga sedang memikirkan tentang memiliki anak, ya? Jiang Liu. Melayani jenderal selama bertahun-tahun, baru pertama kali melihat jenderal memerah. Nona ini mungkin akan menjadi nyonya rumah kita, ya? Tolong siapkan untukku 1 ember air panas. Semakin panas semakin baik. Aku ingin mandi bersama jenderal kalian. Nona, ini tidak sesuai dengan tata krama. Jika tersebar, pasti akan merusak reputasi jenderal kita. Tata krama penting atau nyawa jenderal kalian yang penting? Aku seorang wanita saja tidak takut. Kalian takut apa? Cepat pergi. Baik, aku pergi. Jenderal, aku akan menemanimu mandi. Ganti baju. Otot dada jenderal ini kok lebih keras dari tembok kota? Kamu rileks saja, kalau tidak, jarum ini tidak bisa masuk. Sakit? Aku bisa lebih lembut lagi. Tidak sakit. Silakan lanjutkan. Jenderal benar-benar tahan sakit. Tapi, beberapa jarum berikutnya mungkin akan agak spesial. Ini untuk apa? Jangan bergerak. Jarum berikutnya akan ditusuk di titik renying. Titik renying. Paling tidak suka gangguan. Kamu bangun dulu, bicara. Jenderal ini malu-malu. Sudah lama mendengar jenderal di medan perang bisa berperang dengan gagah. Tak disangka, sekarang bahkan seorang gadis kecil seperti aku tidak bisa dihadapi sedikit pun. Jangan bergerak. Sudah selesai. KKMU ada di sini? Nona Liang, jenderal. Jenderal sedang mandi, tidak bisa menemui tamu. Kalau begitu aku tunggu saja. Dari mana datangnya perempuan genit ini? Kenapa kamu keluar dari kamar KKMU? Nona ini suaranya keras sekali, seperti habis makan mercon. Berani sekali berbicara seperti itu padaku. Kamu tahu aku siapa? Ayahku adalah Perdana Menteri Kerajaan. Pantas saja di seluruh Shenjing bilang, Putri Perdana Menteri. Nona Liang sejak kecil dimanja. Hari ini bertemu, ternyata benar seperti rumor, tidak berbeda dengan perempuan kasar di pasar. Kamu percaya tidak? Aku akan menyuruh ayahku menghukummu. Baiklah. Biarkan seluruh Shenjing tahu. Putri Perdana Menteri melihat sang jenderal mandi di malam hari. Kau bilang, nanti siapa yang akan dipermalukan? Bagus, kau memang lucu sekali. Berhenti. Wanyu, jangan macam-macam. KMU, apa yang kalian lakukan di dalam rumah?
Lelaki dan perempuan sendirian dalam satu ruangan, apalagi yang bisa dilakukan? Lagi pula, otot perut sang jenderal memang enak dipegang. Kau tak tahu malu. Jangan lancang, Nona Jiang. Dia datang untuk mengobatiku. Nona Jiang. Bukan yang itu, wanita yang diusir oleh pangeran muda itu? Bagaimana? Setelah diceraikan pangeran, sekarang merayu. Kak Myuku? Mimeng gaya perempuan lisik. Jangan asal bicara. Kalau tak ada urusan, pulanglah. Aku? KMU, besok adalah hari pembukaan Akademi Hanlin. Konon banyak cendekiawan berkumpul, bahkan putra mahkota dan guru agung. Akan datang. Besok, temani Yuer pergi, ya? Karena Nona Jiang juga ada di sini, bagaimana kalau besok? Ikut serta untuk meramaikan? Konon putri tetua pejabat Jiang Liu. Tak punya pengetahuan sama sekali. Biarkan dia dipermalukan, lihat bagaimana dia bersaing merebut KMU dariku. Aku tak tertarik. Nona Jiang takut mempermalukan diri. Siapa di ibu kota yang tak tahu? Nona Jiang dulu di sekolah perempuan. Bahkan kita perempuan saja tak hafal. Mungkin hanya bisa menggunakan cara-cara hina untuk merayu pria. Cara hina? Aku bisa menulis puisi di usia 8 tahun, menguasai pengobatan di usia 10. Mahir dalam musik, catur, kaligrafi, melantunkan syair dengan mudah. Soal pria, kalau aku mau, banyak caranya. Dengan kemampuanmu, berani bersaing denganku di depan sang jenderal? Karena kau yakin aku tak berpengetahuan, besok aku justru akan pergi. Akan kuperlihatkan siapa yang benar-benar bodoh. Nona, biasanya kau paling benci pertemuan cendekiawan membosankan ini. Kenapa tiba-tiba ingin datang hari ini? Konon hari ini ada perlombaan 6 seni, Nona. Kenapa? Takut nonamu dipermalukan? Lihat, Kak Liu, itu kan Jiang Liu. Kenapa dia datang ke sini? Akademi ini benar-benar menerima siapa saja. Aku paham. Dia pasti tahu Kak Liu akan datang hari ini. Makanya buru-buru datang ke sini. Nona Jiang, kau benar-benar tak tahu malu dengan kelakuanmu yang memaksa-maksa ini. Dia pikir dengan begini, pangeran muda ini akan meliriknya? Sungguh hayalan yang muluk. Sialan, bertemu pria brengsek ini di sini. Dia pergi begitu saja? Kuma pura-pura susi saja, tipu maslahat Kesselbeck ini. Berani-beraninya bermain-main di hadapan pangeran muda. Aku ingin tahu, sampai kapan dia bisa terus berpura-pura? Wah, bukankah ini kakak baikku yang diusir oleh pangeran muda? Kakak baikku? Hari ini benar-benar hari sial. Kenapa semua berdatangan bawa sial? Kudengar suara gagak, ternyata kau. Oh, jadi kau rupanya. Beberapa hari tak bertemu, kakak jadi pintar berbicara ya? Bagaimana bisa? Sudah jadi wanita tertolak, masih berani datang ke Akademi Hanin ini? Kakak sehari-hari bahkan tak bisa menyelesaikan syair sederhana, datang ke sini. Pasti ingin mempermalukan keluarga Jiang sepenuhnya ya? Yang mempermalukan keluarga Jiang, bukan aku. Adik, giokmu ini sangat unik ya. Jika ingatanku tidak salah, ini giok ikan kembar milik Tuan Zhang. Dari selatan kota, kan? Beberapa hari lalu, di pintu gerbang barat, terdengar suaramu memanggil, Tuan Zhang. Sampai penjaga malam pun berhenti memukul kentongan. Jika skandal seperti ini tersebar, barulah benar-benar mempermalukan keluarga Jiang sepenuhnya. Kau berani mengada-ada. Zhang Liyue, dasar wanita jahat. Berani-beraninya kau memukulku? Memang kau yang kupukul. Kakak tetua seperti ibu. Hari ini akan kujadikan pelajaran untukmu tentang tata krama. Baik Zhang Liyue, kau tunggu saja. Kakak, lihat itu, Nona Jiang. Dia sangat keren ya. Sungguh sifat yang tak mau terima diperlakukan semena-mena. Pranala koleksi lanting. Goresan kuasnya mirip, tapi kurang. Kesan melayangnya. Lukisan memancing di sungai dingin. Nelayan dalam lukisan ini tak memakai jas hujan, sungainya pun tanpa salju. Sepertinya pelukis sengaja mengambil pendekatan berbeda. Menggunakan panas terik untuk menonjolkan kesepian nelayan. Memberi kesan, hati yang tenang membuat segalanya terasa sejuk, lebih dalam dari puisi aslinya. Luar biasa.
Nona, di usia muda sudah memiliki pandangan unik seperti ini. Sungguh langka. Terlalu memuji, Tuan. Hamba ini tak berbakat, membuat Tuan tertawa. Ayah bekerja di Istana Kaisar, restorasi lukisan kuno selama 30 tahun. Sejak kecil terbiasa, hal kecil seperti menikmati puisi dan lukisan ini. Bukan hal yang sulit. Kak, lihat cepat. Bukankah itu Nona Jiang tadi? Bahkan Taifu pun memujinya. Ini hanya trik kecil saja. Ini layak dipuji begitu oleh Taifu? Kakak MU, sejak kecil aku sudah hafal ratusan kitab, mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Tangga dan lihat, aku akan membuat semua orang tahu. Apa itu gaya maestro sejati? Yang datang ke akademi hari ini semuanya orang berilmu. Nona Jiang dengan pengetahuan dangkal seperti ini, lebih baik jangan membuat malu. Saudara Lu, lihat, ada pertunjukan bagus. Bagaimana kalau Nona Jiang berlomba denganku? Nona Liang ingin berlomba apa? Melawan pantun. Bagaimana? Karena kita di akademi ini. Bagaimana kalau Taifu yang memberi kita soal? Baik, aku akan mengambil bunga peoni sebagai tema. Bunga peoni menangis embun. Warna pemudar musim semi ketiga. Baris pertama ini menyeratkan perubahan musim, cukup sulit untuk dilawan. Pohon Phoenix mendengar hujan, suara zamrud memudar di daun musim gugur. Bagaimana dia bisa melawannya? Bagus, dia sangat hebat. Bagus sekali, suara zamrud memudar. Ini hanya kebetulan, melawan pantun tetap trik kecil. Bagaimana kalau kita berlomba matematika? Sungguh tidak tahu malu, kalah tidak mengakui. Masih ingin ganti jalur cari muka? Baik, silakan datang. Baik. Kalau begitu, ada ayam dan kelinci dalam satu kandang, total 35 kepala. Dan 94 kaki, berapa ayam dan kelinci masing-masing? Jawab Taifu, 23 ayam dan 12 kelinci. Benar sekali. Ini cuma soal ayam dan kelinci, mudah. Nona Jiang ini. Pikiran yang sangat cepat, jarang terlihat, soal sulit seperti ini bisa. Langsung jawab dengan benar, benar-benar luar biasa. Taifu terlalu memuji, ini hanya aritmatika dasar yang dipelajari waktu kecil. Nona, kamu sangat hebat. Apa istimewanya? Nona kamu bisa lebih banyak lagi. Zhong Liu Yang Baik. Hari ini kau membuat sensasi di akademi ini. Dan membuatku malu di depan kakak MU. Tunggu saja. Lihat sampai kapan kau bisa sombong. Saudara Lu, kapan Jiang Liwei menjadi sekarismatik ini? Aku ingat di pesta bunga bulan lalu. Dia bahkan tidak bisa menghafal 9 bab aritmatika. Dia memang sangat cerdas. Pastinya dia tahu kalau pangeran muda datang ke sini. Sengaja memamerkan kepandaiannya di sini. Agar pangeran muda memandangnya tinggi. Dia benar-benar bersusah payah. Kak, Nona Jiang ini. Seperti reinkarnasi Dewa Sastra, lihatlah dia saat membuat syair. Lancar mengalir seperti air. Saat menghitung, sangat cerdas. Kalau aku laki-laki, aku pasti akan menikahinya dengan upacara megah. Kak, apa kau juga suka wanita seperti ini? Jangan ngawur. Jenderal, kenapa kau di sini? Kalian kenal? Dia itu Nona Jiang yang mengobatiku. Wah, Kak Zhang, kau hebat sekali. Dengan bakat sepertimu, di seluruh Shenjing, pasti bisa memikat semua pria. Sampai linglung. Kak, bukankah begitu? Sudah waktunya pulang. Kak, pintu istana ada di sana. Jenderal MU, masih ada waktu panjang di depan. Ajaib, dalam beberapa hari, racun dingin dalam tubuh jenderal sudah hilang 30%. Orang yang menusuk ini tidak hanya ahli pengobatan.
Tapi juga presisi dalam kekuatan dan titik akupunktur. Benar-benar luar biasa. Benarkah? Sangat benar. Jika terus menerapkan metode ini, suatu hari nanti, tidak hanya racun dingin akan hilang, bahkan bekas luka perang dulu bisa sembuh total. Jiang Liwei, kau memang tidak mengecewakanku. Ayah ibu, tolong bela anakmu. Kakak dia tidak hanya mempermalukanku di depan umum, tapi juga memukulku. Lihat lebih ke temperan ini. Anakku Ru'er yang malang. Tuan, si pembawa sial itu sudah diceraikan pangeran muda, sekarang mau membunuh kami berdua. Pelayan, panggil si anak durhaka itu. Tidak perlu dipanggil. Tuan, sejak ibu kandung Liwei meninggal, aku selalu menganggapnya sebagai anak sendiri, mengajarinya sopan santun, dan menyayangi saudara. Tapi dia keras kepala sampai segitunya. Mohon Tuan membela kami. Pemilik tubuh sebelumnya, kau terlalu lemah. Sampai dimakan hidup-hidup oleh serigala ini. Hari ini akan kuperlihatkan apa itu balas dendam. Bibi bercanda, yang Bibi ajarkan adalah pengertian. Adalah membuatku menanggung penghinaan dan diperlakukan semena-mena di kediaman Jiang. Ajaranmu untuk berbuat baik pada saudari adalah membiarkan Jiang Yu menaruh obat di tehku. Ayah, dengarlah kata-kata keji ini, selama bertahan-tahan ini. Aku memperlakukan Liu lebih baik daripada Ru'er, tapi sekarang dia malah menyudah kami ibu dan anak seperti ini. Anak durhaka. Berani melawan orang tua. Panggil orang. Ambil kambuk nagaku. Ayah mau menghukumku? Baiklah. Mari semua orang di kediaman ini melihat bagaimana ayah tertipu oleh ibu dan anak ular berbisa ini sampai tega mengabaikan nyawa anak kandung sendiri. Kamu, ayah, sangat kecewa padamu. Jika ibumu di alam baka tahu, kamu durhaka seperti ini, pasti menyesal telah melahirkan anak durhaka sepertimu. Jangan kau sebut ibuku. Jenazahnya belum dingin. Kau sudah buru-buru menikahi wanita baru. 10 tahunku di kediaman Jiang. Penuh penghinaan, pernahkah kau membela anakmu? Bandel, hari ini ayah akan memberimu pelajaran. Ayah bilang aku bandel? Saat aku 7 tahun, untuk merayakan ulang tahun Nyonya Wang, kau mengurungku di gudang kayu, membiarkan serigala menjilat-jilat pintu. Apa yang akan ibuku pikirkan jika dia tahu di alam baka? Sebelum meninggal, ibu menggenggam tanganku dan menyuruhku menjauhi serigala. Ternyata dia sudah tahu. Orang yang tidur di sampingnya adalah iblis yang tega, menguliti anak kandungnya sendiri. Barony, bawa dia ke aula leluhur. Tanpa perintahku, jangan ada yang melepaskannya. Kakak, aula leluhur ini dingin, semoga kakak bisa merenung. Mudah mengurungku sekarang, tapi sebentar lagi kau akan memohonku keluar. Ayahku, pertunjukan baru saja dimulai. Tuan, Jenderal MU datang. Jenderal yang mulia, hamba tidak menyambut dengan layak. Ada keperluan apa Jenderal datang hari ini? Nona Jiang sangat ahli dalam pengobatan. Belakangan luka lama hamba kambuh, datang khusus meminta pengobatan. Jenderal bercanda, sejujurnya putri hamba. Dari kecil malas belajar, bahkan tidak paham buku pengobatan, takut akan menunda penyembuhan Jenderal. Benar Jenderal, Liu ini suka berbuat onar, mana paham pengobatan. Mungkin membaca beberapa buku sembarangan lalu berani mengobati. Ini, bagaimana jika membahayakan kesehatan Jenderal? Keluarga Jiang tidak bisa menanggung ini. Kemampuan medis Nona Jiang ini. Sang Jenderal sudah merasakannya sendiri. Apa kalian pikir? Sang Jenderal tidak bisa membedakan orang? Tidak. Jenderal bijaksana, ini bawahan yang bodoh. Hanya saja, tadi putri kecil melanggar aturan keluarga, sedang merenung di kuil leluhur. Pergi, panggil Nona Jiang ke sini. Baik. Tuan, di mana Nona Jiang? Nona Jiang bilang. Harus Tuan sendiri yang memanggil, baru dia mau keluar. Berani sekali. Nona Jiang ini lama tidak keluar menemui orang. Apa? Keluarga Jiang tidak menganggap Jenderal Zhen Kuo ini berarti? Jenderal salah paham, mungkin putri kecil ada urusan yang tertunda. Bawahan akan memanggilnya sendiri sekarang.
ayah menyuruhku merenung, kenapa sekarang berubah pikiran? Begitu cepat berubah pikiran? Jenderal MU ingin bertemu, lebih baik kau bersikap baik. Oh, ternyata Jenderal MU yang datang. Kenapa ayah tidak bertanya? Apakah putri mau keluar atau tidak? Kau. Kalau ingin aku keluar, boleh saja. Ayah penuhi 2 syaratku dulu. Katakan. Pertama, berikan aku 5.000 tael perak. 5.000 tael? Kau pikir uang keluarga Jiang datang dari angin? Jika ayah tidak mau memberi, hadapi sendiri Jenderal MU. Bilang saja putri tidak enak badan, tidak bisa menemui tamu. Pergi, ambil uang di bendahara. Baik. Syarat kedua, kau harus berlutut. Dan membungkuk 3 kali. Mimpi. Ayah, tega melihatnya menghina putri seperti ini? Tadi bilang aku melawan. Kenapa sekarang jadi penghinaan? Ea. Laikikan. Ayah. Berlutut. Jenderal MU ada di ruang depan. Masih mau mempermalukan diri? Tanggal 8 bulan 12 tahun lalu, kau dan pelayan menyiram darah anjing ke tablet ibuku. 3 bungkukan ini adalah permintaan maafmu padanya. Kau wanita jahat. Adik, ingat, lain kali lihat aku, minggirlah. Ayah, cepat ke ruang depan. Jangan sampai Jenderal MU menunggu lama. Jenderal. Tuan Jiang, ini aturan keluarga yang kau maksud? Kondisi tubuh sang jenderal. Berkat jarum emas Nona Jiang, baru bisa selamatkan nyawa. Tapi jika kekuatan di tangannya, karena luka kecil ini, ada sedikit saja penyimpangan. Tuan Jiang boleh menebak, apakah orang dari kantor tabib datang lebih cepat? Atau pedangku lebih cepat? Hamba salah. Jenderal datang tepat waktu hari ini, jangan-jangan khawatir padaku? Omong kosong. Ini waktunya aku akupunktur hari ini. Makanya aku datang. Denyut nadi stabil. Jenderal masih punya. Setidaknya 2 jam sebelum racunmu kambuh. Tapi Jenderal datang tergesa-gesa seperti ini. Tidak tahu aturan. Jenderal, apakah racun dinginmu? Tidak apa. Nona Jiang, hari ini sudah datang? Lapor Jenderal, belum datang. Setelah keluar dari Akademi Hanlin, Nona Jiang langsung pulang ke kediaman Jiang. Berdasarkan kabar, ibu kandung Nona Jiang sudah meninggal. Ibu tirinya selalu menyulitkannya. Mungkin, hendak dikiriman Jiang juga tayaknya. Ke kediaman Jiang. Nona Jiang, istirahatlah dulu. Jenderal, Liu sekarang lemas tak bertenaga. Lukanya sepertinya tidak bisa mengobati sendiri. Khawatir akan terlambat memberikan akupunktur untuk Jenderal. Jenderal, bisakah Anda membantuku? Nona Jiang, laki-laki dan perempuan berbeda. Aku. Lebih baik panggil pelayan saja. Dulu di keluarga Jiang, bahkan pelayan berani mengurangi obatku. Jenderal, Anda benar-benar tega? Sudahlah. Maaf Nona Jiang. Sakit. Gerakan Jenderal sangat kasar. Jangan-jangan sengaja menggangguku? Aku tidak. Tapi tangan Jenderal jelas gemetaran.
sampai membuatku sakit. Kalau begitu maafkan aku. Nona Jiang, obatnya sudah dioles. Aku keluar dulu. Jika butuh sesuatu, panggil saja. Jenderal, hari ini bahkan tidak bisa melewati tiang koridor? Bisa lari kemana, jenderalku? Teh ini, rasanya aneh. Ada apa ini? Tuan Muda, ini teh Longjing baru. Teh yang biasa Anda minum. Selama ini adalah teh Yunwu yang dipanggang sendiri oleh Nona Jiang. Tapi, Nona Jiang, sudah beberapa hari tidak datang mengantar teh. Kakak Tingzi, ini teh yang kubuat khusus untukmu. Aku tahu kau takut dingin. Aku juga menambahkan sedikit kulit jeruk. Jiang Liu ini masih saja bersikap kekanak-kanakan. Jangan-jangan dia benar-benar marah padaku. Baiklah, kali ini aku akan memberinya kesempatan. Ambil gelang giok mutiara dari gudang. Dan berikan kepada Jiang Liu. Saudara Lu, aku tidak salah dengarkan? Bukankah kau selalu bilang, Jiang Liu adalah putri sulung keluarga Jiang yang tidak berguna. Di matamu, dia bahkan tidak lebih baik dari rumput liar di pinggir jalan. Kenapa sekarang kau begitu peduli padanya? Jangan-jangan kau berubah pikiran dan menyukainya? Omong kosong apa ini? Aku hanya terbiasa dengan resep tehnya saja. Jenderal, ada apa denganmu? Apakah racunnya kambuh? Aku akan segera memanggil Nona Jiang. Racun yang menyerang jenderal ini lebih parah dari yang kuduga. Meski sekarang berhasil diredam sementara, tapi jika tiba-tiba kambuh di malam hari, ringannya, meridian akan terbalik. Parahnya, pembuluh jantung bisa putus. Ini, jika kambuh di malam hari, khawatirnya. Bisakah Nona Jiang tinggal sementara di kediaman ini? Ah, ini. Sepertinya tidak sesuai dengan tata krama. Tadi sudah dikatakan, ini menyangkut nyawa orang. Karena keluargamu tidak memperlakukanmu dengan baik. Lebih baik kau tinggal di sini saja. Juga lebih mudah untuk mengobati racunku. Aku akan segera merapikan pavilion Lin Sui. Itu tempat yang paling dekat dengan kamar jenderal. Jenderal, beberapa racun justru bisa semakin dalam jika diobati. Nona Jiang, apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Jenderal. Baru saja hanya ingin mengatur tirai. Tapi itu jatuh. Aku tidak sadar. Ada apa dengan Nona Jiang? Sudah tidak apa-apa. Aku sudah menyelesaikan masalah untuk Nona Jiang. Pergilah. Jenderal, aku tidak melihat apa-apa. Kenapa telingamu memerah? Lebih merah dari pupurku. Sedikit kemerahan di daun telinga, detak jantung semakin kencang, Jenderal. Kau tidak bisa kabur lagi. Jiang Liu bilang mau menawarku, tapi jelas-jelas dia memberiku racun. Seseorang, bawakan air. Lagi pula Jenderal tampan sekali. Aku tidak tega membiarkanmu celaka. Aku masih berharap bisa memberimu anak, Jenderal.
Bertahun-tahun aku berperang, pedang dan panah tak pernah menyentuhku. Jiang Liu ini, entah menggunakan ilmu hitam apa. Bahkan lebih sulit dihadapi daripada pasukan berkuda utara. Setengah hidupku di medan perang, tapi harus kalah oleh gadis kecil ini. Jenderal, mengapa lingkaran hitam di bawah matamu begitu pekat? Haruskah aku memanggil Nona Jiang untuk memeriksa denyut nadimu? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Jenderal, tapi tadi malam aku jelas mendengar di kamarmu. Ada suara air tumpah, pedang diayunkan. Benarkah Jenderal tidak apa-apa? Kalian tidak ada kerjaan? Satu kata lagi, lari 10 putaran di lapangan. Cuaca semakin panas saja. Nona Jiang, cuaca panas, hamba sudah menyiapkan beberapa barang untuk mengatasi panas. Terima kasih, Kepala Li. Kok Jong. Ini bukankah ini baju sutra? Hadiah kaisar untuk kakak? Kenapa ada padamu? Ingat tahun lalu, aku menyelinap ke gudang ingin mencobanya. Tapi ketahuan kakak dan dihukum menyalin 50 kali aturan perempuan. Tanganku sampai bengkak menyalinnya. Aku mengerti. Kepala Li, jujur saja, apakah kakak sengaja menyuruhmu mengantarkannya? Kok Jong, aku pernah melihat kakak bertarung di medan perang, tapi belum pernah melihatnya begitu memperhatikan seorang wanita. Dia pasti sangat menyukai kakak. Adik bercanda. Kok Jong, sekarang matahari di luar sedang cerah, katanya. Ada toko kosmetik baru di Jalan Barat. Dan ada pertunjukan akrobat juga. Ayo cepat. Kek. Kalian mau kemana? Kamu datang tepat waktu, kami sedang bersiap-siap jalan-jalan. Mau ikut? Baik. Kok Jong, lihat. Silakan dilihat, ada berbagai jepit rambut dan gelang. Nona, selera Anda sangat bagus. Tusuk konde ini sangat cocok untuk Anda. Tusuk konde ini cantik sekali. Kakak Jiang, lihat itu, lampionnya indah sekali. Bungkus untuk saya. Kok Jong, lihat ini. Kamu menciumnya? Aromanya harum sekali. Nona, mau beli anggur? Nona, mata Anda tajam. Ini adalah anggur Zui Liuxia kelas atas. Minum ini, bahkan mimpi pun terasa manis. Kok Jong, anggur ini wangi, tapi mudah memabukkan. Bercanda apa ini? Aku tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Kenapa tanah ini berputar? Tempat tidur ini juga berputar. Tempat tidur hari ini keras sekali. Jenderal, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di kamar jenderal? Kalau kamu menyukaiku, kenapa tidak menciumku? Sudah kuduga, jenderal tidak bisa kabur.
Sepertinya belum sadar juga. Bagus, selesaikan urusan kemarin yang belum tuntas. Kamu mempermainkanku. Kemarin mengambil keuntungan dariku, hari ini pura-pura tidur untuk menipuku. Jenderal ini akan menghukummu untuk semua kesalahanmu. Liu, perang tiba-tiba meletus di perbatasan. Aku harus segera berangkat. Perjalanan ini mungkin memakan waktu 7 hari. Jika ada keperluan, suruh kepala Li yang menanganinya. Kakak, kamu begitu perhatian pada kakak Jiang. Aku sebagai adik jadi cemburu. Tenang, ada aku di sini. Aku janji. Aku akan merawat kakak Jiang dengan baik. Tunggu aku kembali. Katanya 7 hari, tapi perang di perbatasan sulit diprediksi. Katanya mau menemani dia merayakan ulang tahun. Ulang tahun? Jenderal mau ulang tahun? Ya, 7 hari lagi. Kalau ulang tahun, aku harus menyiapkan hadiah yang spesial. Jenderal punya barang kesayangan? Barang kesayangan? Kakak sifatnya pendiam. Tidak terlihat punya barang kesayangan yang spesial. Tapi waktu kecil, ibu pernah memberinya giok Phoenix. Sejak ibu pergi, dia selalu memakainya. Bahkan aku ingin melihatnya saja tidak diizinkan. Sayangnya, giok itu hilang dalam pertempuran di perbatasan utara 5 tahun lalu. Karena itu, dia diam selama 3 bulan. Itu satu-satunya peninggalan ibu. Seperti apa bentuk giok itu? Tunggu, biar aku tunjukkan. Pola ini sepertinya pernah kulihat di mana ya? Nona Jiang datang dengan megah. Apakah mau memilih perhiasan baru? Tuan toko, tolong buatkan giok sesuai gambar ini. Wah, ukiran berlubang ini butuh 18 tahap. Paling tidak setengah bulan. Setengah bulan? Tidak bisa, terlalu lama. 7 hari. Aku harus lihat hasilnya. Harga tidak masalah. Ini bukan Jiang Liu eh? Pangeran, hadiahmu untuk Nona Jiang. Bagaimana? Diterimakan? Apa Jiang Liu sangat senang? Pasti jereng dalam hati. Pikirannya itu. Aku sudah tahu. Kalau aku menoleh, Dia pasti tidak tahan. seumur hidup, akan ku kendalikan erat. Tidak bisa lepas dariku. Bukan begitu. Nona Jiang menolak. APA? Ditolak? Nona Jiang mengembalikan kotak hadiah tanpa dibuka. Dia bilang, hadiah dari pangeran tidak dia inginkan. Suruh pangeran jangan ganggu dia lagi. Jiang Liu yang keterlaluan. Berani-beraninya. Dia siapa? Siapa yang beri dia nyali? Wah, kenapa marah besar begini? Siapa yang buat kakak lu marah? Ayo, ceritakan. Jiang Liu berani karenanya. Tolak hadiah dariku. Oh, ini masalahnya. Sabar dulu, kakak Lu. Jiang Liu ini kelihatan dinjen. Tapi diam-diam siapkan kejutan untukmu. Maksudmu? Kemarin aku lewat Kiong juga. Lihat sendiri. Jiang Liu ini. Bawa gambar sebesar ini, minta toko selesaikan dalam 7 hari. Piet Jaek bermotif Phoenix. Giok ini pasti untuk pangeran. Oh begitu rupanya. Aku tahu dia tidak mungkin begitu dingin padaku. Burung di pohon pun berpasangan. Nona Jiang, jenderal sudah kembali. Benarkah? Jenderal, Anda kembali. Jenderal, apakah merindukanku?
sampai tidak nafsu makan. Kalau begitu aku akan beri hadiah. Temani aku ke Kyong juga, ya? Tuan toko, bagaimana giok pesananku? Sudah selesai, tapi Nona Jiang tidak beruntung. Gioknya pagi ini sudah diambil Pangeran Lu. Apa yang kau katakan? Barang yang biasa dipesan Nona Jiang. Bukan selalu disuruh hamba antar langsung ke kediaman? Hari ini pangeran datang, jadi hamba langsung memberikannya padanya. Saat pergi, pangeran terlihat sangat senang, bilang dia sangat menyukainya. Bukan salah paham. Itu bukan untuk Bu Tingzi. Itu adalah untuk jenderal. Rupanya selama ini, semuanya hanya perasaanku sendiri, Jiang Liwei. Yang ada di hatimu, tetaplah Gu Tingzi. Kalau Nona Jiang dan Pangeran Lu sudah begitu mesra, mengapa harus mempermainkanku? Jenderal. Agar hati jenderal benar-benar tenang, memang harus menyelesaikan dulu hubunganku dengan Gu Tingzi. Hari ini langka sekali kakak Lu punya mood baik, sampai datang bersantai di Taman Qinghe. Aduh. Giok ini pemberian Jiang Liwei. Giok ini memang barang langka yang sangat bagus, warnanya jernih. Ukiran halus. Kali ini Jiang Liwei benar-benar perhatian. Ya. Saat Jiang Liwei gambak. Sampai ingin memutuskan hubungan, tapi belum beberapa hari. Dia sudah datang merenjak minta damai. Dia itu seperti plester yang susah dilepas, sekali menempel. Seumur hidup tidak bisa dicopot lagi. Memang hanya kakak Lu yang punya pesona tak tertandingi, hahaha. Gu Tingzi. Lihat apa ku bilang tadi, plester itu datang. Kembalikan gioknya. Barang yang sudah diberikan, mana ada yang minta kembali. Pangeran tahu, belakangan ini kau sedang kesal. Tapi mengingat hubungan kita dulu, aku bisa memaafkanmu. Untuk kelancanganmu beberapa hari lalu, asalkan kau patuh mulai sekarang. Di samping pangeran, masih akan ada tempat untukmu. Pangeran terlalu berasumsi sendiri. Giok ini memang bukan untukmu. Bohong pun tidak bisa yang meyakinkan. Giok ini tidak untukku. Lalu untuk siapa? Pangeran dengarkan baik-baik, giok ini untuk Jenderal MU. Jiang Liwei. Aktingmu terlalu buruk. Kesabaran pangeran terbatas, lebih baik kau berhenti sekarang. Pangeran tidak mengerti bahasa manusia. Atau sudah terbiasa menipu diri sendiri? Sekarang melihatmu dengan wajah sok tahu itu membuatku muak. Mual. Kakak Lu. Jiang Liwei ini baju de kijam. Tidak seperti berkira-kira. Jangan-jangan giok ini benar-benar bukan untukmu? Tidak mungkin. Bagaimana Jiang Liu memperlakukan aku? Siapa di seluruh Xinjiang yang tidak tahu? Hari ini kau pura-pura. Berlaku dingin dan tidak berperasaan. Aku beri kau kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik, sekali kata-kata ini terucap. Tidak akan bisa kembali lagi. Pangeran muda tidak percaya, tidak perlu menanggung malu sendiri. Kembalikan gioknya, mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Kau. Baik, barang jelek ini siapa yang mau? Mau ya? Ambil sendiri. Jiang Liu, berani-beraninya kau memukulku. Aku memang memukulmu, kau menginjak-injak perasaan seperti sampah. Kau mengkhianati ketulusan tanpa penyesalan. Hari ini aku berani memukulmu, besok aku berani mengguncang langit kediamanmu. Baik. Sangat baik. Tamparan ini akan kuingat, suatu hari nanti. Meski kau berlutut meminta maaf, aku tidak akan memaafkanmu. Waktu kecil, ibu pernah memberinya giok Phoenix. Sejak ibu pergi, dia selalu memakainya. Bahkan aku ingin melihatnya saja tidak diperbolehkan. Itu adalah satu-satunya peninggalan ibu. Tidak boleh. Giok ini tidak boleh hilang. Dia. Jiang Liu ini. Bahkan rela terjun ke air untuk giok MUC. Baik, sangat baik. Kakak Lu. Jiang Liwei sudah lama di bawah sana. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Dia sendiri yang mencari mati. Apa hubungannya denganku? Ayo periksa.
ketemu, syukurlah. Aduh, tolong, aduh. Ali, Tolong. Jenderal, aku dapat gioknya. ini waktunya kapan masih memikirkan giok? Kau tahu tidak, kalau aku terlambat sedikit, nyawamu tidak ada. Giok ini bukan untuk Gu Tinggi. Ini adalah giok yang Ibu Emu tinggalkan untukmu sebelum meninggal. Setiap garis dan pola, aku replika dengan sempurna untukmu. Sebuah giok, berani kau mempertaruhkan nyawa? Tapi, ini adalah kenangan yang Nyonya Emu tinggalkan untukmu. Dan juga hadiah ulang tahun dariku. Tapi tahukah kau, di hatiku, kau lebih berharga dari giok itu. Jenderal, apakah kau masih marah padaku karena pangeran? Di hatimu, aku ini. Seseorang yang picik seperti itu? Ya, memang begitu. Kau tak tahu, malam itu di pavilion Kyongju, kau sangat kejam. Aku juga punya hadiah untukmu. Kapan kau beli? Bagaimana kau tahu aku suka? Jika kau berpegangan erat, aku takkan pernah melepaskanmu. Jenderal, ada apa denganmu? Demam. Panggil orang, siapkan air dingin. Aneh sekali, yang jatuh ke air kan aku. Kenapa dia yang demam? Nona Jiang, kau tak tahu. Jenderal pernah jatuh ke kolam dingin saat berusia 8 tahun, nyaris tewas. Sejak itu, kesehatannya terganggu. Jenderal tahu tubuhnya tak kuat. Tapi dia tetap melompat menyelamatkanmu. Aku kira hanya hatinya yang dipertaruhkan. Tak disangka, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untukku. Bodoh. Barusan kau bilang, Jenderal saat berusia 8 tahun. Pernah jatuh ke kolam dingin? Benar, untungnya diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Kalau tidak, Pemilik tubuh ini dulu juga pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki di kolam dingin. Mungkinkah aku waktu kecil juga pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki di kolam dingin? Sepertinya namanya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Aji. Siapa namamu? Namaku. Ali, Aci. Jenderal. Ali. Apa yang kau katakan tadi, di kolam dingin? Orang yang menyelamatkanku. MUC. Aci. Pantas saja. Pantas saja aku selalu merasa ini familiar. Orang yang kucari bertahun-tahun di kolam dingin. Ternyata ada di sampingku. Terima kasih. Bibi, mohon bantu UR. And the Tahu. Sejak kecil, UR sudah menyukai kakak MU, putri sulung keluarga Jiang, Jiang Liu. Entah menggunakan cara apa, setiap hari mengganggu kakak MU. Bahkan dengan alasan pengobatan, dia tinggal di kediaman jenderal. MUC memegang 100.000 pasukan berkuda di perbatasan utara. Jika bisa menariknya, maka kekuatan militer di istana akan berada di tangan kita. Yer akan memiliki peluang lebih besar untuk merebut tahta. MUC muda dan berbakat, prestasi perangnya gemilang. Kaisar sangat mengandalkannya. Karena kau mencintainya, aku rasa kalian cocok. Tapi sekarang, tidak perlu khawatir.
Kalau begitu, Bibi akan membantumu. Aku akan meminta Kaisar untuk menikahkanmu. Setelah titah turun, siapapun yang ada di sisi MUC tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, Bibi. Kakak MU, akhirnya kau akan menjadi milikku. Racun dalam tubuh jenderal sudah sepenuhnya dibersihkan. Ham. Kedepannya tidak perlu lagi dilakukan akupuntur. Bagaimana perasaan jenderal hari ini? Apakah merasa segar dan penuh semangat? Bagaimana jika kita mencobanya? Jenderal, bawahan tidak melihat apapun. Oh, Ya, Yang Mulia memanggil Anda ke istana. MUI King, karena jasamu menjaga perbatasan, hari ini aku akan menikahkanmu dengan Pasangan yang baik. Dengan titah kerajaan, Jenderal Zhenbei MUC yang setia dan berani, dinikahkan dengan Putri Perdana Menteri Liang Wanyu, putri keluarga Liang, berbudi luhur, cantik dan berbakat, lembut dan sopan, sungguh pasangan yang cocok. Menikah pada hari yang baik, sebagai bentuk perhatian istana kepada pahlawan. Demikian tidak ini. Yang Mulia, hamba sudah memiliki orang yang dicintai. Mohon Yang Mulia, membatalkan titah ini. Oh, siapa gadis itu? Yang Mulia, dia adalah putri sulung Inspektur Jiang, Jiang Liu. Bukankah dia yang diceraikan oleh Marquis Yongning? Seorang wanita yang diceraikan, pantaskah untuk seorang jenderal? Konyol. MUI King, tahukah kau bahwa menolak pernikahan adalah kejahatan besar? Hamba rela menerima hukuman. Tapi mohon Yang Mulia membatalkan titah ini. MUI King, sungguh berkarakter. Karena MUI King, Hati sudah terisi, maka pernikahan ini untuk sementara ditunda. Namun, sabda Kaisar sudah diucapkan. Menolak tidak patut dihukum. Hari ini kambuk 50 kali. Hamba menerima titah dan bersyukur. Jangan buru-buru bersyukur. 3 hari lagi, ulang tahun Ibu Suri. akan diadakan pesta di istana. Aku ingin kau bawa putri Jiang Yushi sendiri menghadap Kaisar. Aku ingin melihat gadis seperti apa yang bisa membuat Jenderal Zhenbei, tangan kananku, berani melanggar titah. Hamba menerima titah. Urusan hari ini selesai sampai di sini. Pergilah. Persidangan selesai. Baginda, Jenderal MU menolak pernikahan adalah dosa besar. Mengapa Baginda begitu bermurah hati padanya? Muci ini mengingatkanku pada diriku di masa muda. Bibi, MU berani menolak titah. Zhang Yu hanyalah mantan istri yang diceraikan. Dengan sihir apa dia berani menentang titah Kaisar? Bibi, sekarang seluruh istana menertawakan keluarga Liang. Bibi harus mencari cara. Putri Perdana Menteri menangis terseduh-seduh tidak pantas. Hati pria harus digenggam erat. 3 hari lagi, pesta ulang tahun Ibu Suri. Saat itu, aku akan memberinya hadiah besar. Baik. Liu, dengan aku di sini, kau tak perlu khawatir. Jenderal tenang, aku punya cara menghadapinya. Hamba Jiang Liu menghormati Kaisar. Semoga Ibu Suri panjang umur. Pantas jadi pilihan Jenderal Zhenbei. Dari cara dia bersikap, lebih anggun daripada putri bangsawan biasa. Silakan duduk. Ibu Suri belakangan kurang sehat. Aku sangat khawatir.
Kudengar kau ahli pengobatan. Kebetulan, Daper Istana hari ini mendapatkan lonceng baru. Bagaimana kalau kau yang membuatkan secangkir teh penenang untuk Ibu Suri? Sekalian kami lihat keahlianmu. Bagaimana? Dengan berani, hamba bersedia melayani Ibu Suri. Ada goresan di pinggir cangkir. Seperti sengaja dibuat dengan alat emas. Serbuk berubah merah terkena oksigen. Ini air mata Jusha, ditambah peralatan teh berlapis emas. Ini jelas ini memanfaatkan emas untuk mengaktifkan racun. Apakah mungkin ada yang sengaja menaruh racun di dalam cangkir teh? Akar manis bersifat netral, bisa menetralkan berbagai racun. Kacang hijau bersifat dingin, melindungi jantung. Saat ini hanya bisa mencoba segala cara. Aroma teh ini, kenapa bikin pusing? Di depan mata hamba, gelap gulita. Tabib, cepat. Air mata Cinabar ini semakin kuat saat terkena panas. Akar manis dan kacang hijau hanya bisa menunda, tapi tidak bisa menahan racun yang terpicu oleh air mendidih. Lapor Paduka, denyut nadi Ibu Suri lemah dan ujung jari membiru, mungkin. Gejala keracunan. Keracunan. Jangan-jangan, teh ini bermasalah. Jiang Liwa, kau berani sekali. Paduka yang bijak, hamba baru saja melihat dia menaruh sesuatu ke dalam teh. Hai orang-orang, Jiang ini menyimpan niat jahat. Mencoba membunuh Ibu Suri. Segera tangkap. Paduka, Nona Jiang selalu berhati lembut sebagai tabib. Pasti ada kesalahpahaman, mohon Paduka menyelidiki. Paduka, Ibu Suri memang keracunan, tapi bukan perbuatan hamba. Racun ini bernama air mata Cinabar, harus dioleskan setengah jam sebelumnya. Di perangkat emas. Hamba tadi hanya menyentuh tepi cangkir. Bagaimana mungkin hamba meracuni di depan banyak orang? Paduka, Minang Air Mata Cinabar. Racun ini memang harus dioleskan sebelumnya. Tidak ada dusta sedikit pun. Bagaimana bisa begini? Hamba jelas memerintahkan, hanya menggunakan pemabuk samar. Kenapa berubah jadi air mata Cinabar? Pasti Liang Wanyu. Si bodoh itu yang melakukannya. Selir Rong. Cangkir teh ini, lewat tangan siapa? Paduka yang bijak, hamba teringat sesuatu. 2 hari lalu kantor dalam istana baru menerima kiriman bahan wanyan penenang. Mungkin Kasim pengurus gudang salah menaruh air mata Cinabar sebagai bahan wanyan penenang di kotak perangkat teh. Dasar badek. Bahan obat saja tidak bisa membedakan. Yang mulia bijak, hamba jelas menyimpan air mata Cinabar terpisah di kotak air dana. Bagaimana mungkin? Masih berani membantah. Paduka, ini kesalahan hamba. Hamba tidak memeriksa sendiri. Mohon Paduka menghukum. Selir Rong sudah mengakui kesalahan, mulai hari ini, dikurung di Istana Fengyi. Setiap hari menyalin kitab 10 gulung. Selama Ibu Suri belum sembuh. Kau tidak boleh keluar istana. Hamba patuh pada titah. Paduka, air mata Cinabar ini, racunnya sudah masuk ke pembuluh darah. Hamba tua benar-benar tidak berdaya. Untuk apa ada tabib istana? Jika ada sesuatu pada Ibu Suri, hamba akan kubuatkan mati bersamanya. Paduka, hamba berani memohon tugas. Bersedia memberikan akupuntur untuk menetralkan racun Ibu Suri. Kamu tidak takut terjadi kesalahan lagi? Hamba bersedia menjamin dengan nyawa, hanya perlu 3 tusukan. Jika hamba gagal menetralkan racun Ibu Suri, rela menerima hukuman seberat-beratnya. Disetujui.
Luar biasa. Denyut nadi Ibu Suri terasa kuat. Racun benar-benar berhasil dikeluarkannya. Teknik akupunktur Nona Jiang yang menggunakan energi. Hamba yang sudah puluhan tahun berpraktik belum pernah melihat yang kedua. Sungguh Jiang Liwei yang tangguh dalam krisis. Keahliannya menyembuhkan patut diberi penghargaan besar. Hamba tidak layak menerima kemurahan hati Kaisar, bisa membantu Ibu Suri. Adalah keberuntungan hamba. Bagus. Kilian Jiang Liwei luar biasa. Sifatnya juga langka. Sampaikan titah Kaisar. Jiang Liwei, ahli pengobatan berbakat dan berhati mulia. Kini menyelamatkan Ibu Suri, jasanya besar bagi negara. Dianugerahi jabatan Kepala Tabib Kekaisaran, boleh masuk ke rumah sakit Kekaisaran. Khusus menangani pemulihan Ibu Suri, serta gelar Putri Kingping. Dengan penghasilan 300 rumah, 100 tael emas, dan 50 gulung kain brokat. Meski bukan jabatan resmi, Kepala Tabib boleh masuk istana. Gelar Putri adalah anugerah tak terduga, tak disangka. Bencana berubah menjadi berkah. Hamba bersyukur atas kemurahan Kaisar. Sejak berdirinya kerajaan, belum pernah ada perempuan bekerja di rumah sakit Kekaisaran. Mengenai MU, hamba ingat MU beberapa hari lalu. Pernah menyampaikan perasaannya. Baginda. Hamba. Memang sudah lama menyukai Nona Jiang. Mohon Kaisar meridainya. Baik. Hari ini sangka dua kebahagiaan sekaligus, Mu dan Gargantida. Kulihat kau dan Jiang Liwei saling mencintai. Kuberikan izin menikah di hari baik. Hamba bersyukur atas kemurahan Kaisar. Sungguh keterlaluan. Jika hari ini Ibu Suri benar-benar celaka, seluruh 9 marga Jiang akan berpergi bersamamu. Ayah biasanya tidak peduli pada anak, sekarang tiba-tiba berlagak ayah yang tegas. Ayah yang tegas menghasilkan anak yang berbakti, semua ini untuk kebaikanmu. Meski Kaisar sudah merestui pernikahan, tapi menurut aturan leluhur Jiang, belum menjalani 6 ritual sudah tinggal di kediaman jenderal, jika tersiar. Bukan malah jadi bahan tertawaan? Dibilang keluarga Jiang tidak tahu aturan. Hari ini ayah pulang ke kediaman Jiang. Aku akan membawanya pergi. Siapa berani menghalangi? Hamba hanya memikirkan kediaman jenderal, jika orang tahu. Jenderal belum menikah tapi sudah menyambut, takut merusak reputasi kediaman jenderal. Boleh kembali ke kediaman Jiang, tapi ayah sudah sangat memperhatikan tata krama, maka putri juga ingin mengingatkan ayah. Saat aku menikah nanti, maharnya harus banyak, kalau tidak, berarti meremehkan kediaman jenderal. Kamu. Ayah tentu tidak akan menyia-nyiakanmu. Ali. Aturan kuno ini tidak layak kamu pertahankan dengan mengorbankan diri. Jika kamu tidak ingin tinggal di kediaman Jiang, aku akan segera membawamu pulang. Tidak apa-apa, Jenderal. Aku punya pernikahan yang dihadiahkan Kaisar, apalagi ada sertifikat emas Putri Kingping. Keluarga Jiang juga pasti tidak akan berani berbuat apa-apa padaku, lagi pula. Aku harus membiarkan beberapa orang melihatku. Memasuki kediaman Jenderal dengan pakaian pengantin yang megah, bukan? Mulai sekarang, tanpa izinku, halamanku tidak boleh dimasuki siapapun. Wanita Jiang Liwei ini, bagaimana bisa begitu beruntung sampai dapat pernikahan dari Kaisar? Menikah dengan Jenderal MU. Kamu ini wanita, kalau bukan karena kelakuanmu yang ceroboh, aku tidak akan sampai dikurung di Istana Fengyi. Aku sudah berulang kali mengingatkan, gunakan Zui Menglong. Biarkan Ibu Suri tidur beberapa hari saja, tapi kamu malah menggantinya dengan Zhu Shalei yang mematikan. Kalau Ibu Suri sampai terjadi sesuatu, kamu pikir aku bisa melindungimu? Bibi. Mungkin seluruh keluarga Liang akan ikut kehilangan kepala, Bibi. Aku juga tidak punya pilihan, sekarang ini. Di mata kakak MU hanya ada wanita itu. Aku harus memainkan permainan ini sampai ujung. Apakah kamu ingin melihatku hanya bisa melihat kakak MU direbut begitu saja? Obat bius biasa ini, bagaimana bisa menghilangkan kebencianku? Lebih baik, aku berikanmu obat yang lebih kuat, Jiang Liu. Nanti, aku pasti akan membuatmu tidak bisa bangkit selamanya.
Asalkan ibu Suri Karkinen, Jiang Liu akan menjadi terdakwa. Pembunuh Ibu Suri. Nanti di mata kakak MU, hanya ada aku. Kamu tahu tidak betapa berbahayanya ini? Kamu pikir Kaisar tidak pernah mencurigai kita? Dia hanya takut dengan pengaruh keluarga Liang di istana. Setelah ini, jalan ke depan mungkin harus berjalan di atas pisau. Lalu bagaimana? Sekarang, titah pernikahan sudah dikeluarkan. Yuer mungkin tidak punya kesempatan lagi. Bibi, kau selalu paling menyayangi Yuer. Kumohon beri Yuer kesempatan sekali lagi, baik tidak, Bibi? Gadis ini memang ceroboh, tapi dia bidak yang bagus. Jika bisa memanfaatkannya untuk menyingkirkan Jiang Liu. Pertama, putuskan harapan Muci. Kedua, ini kesempatan bagus untuk dia. Mendekati Jenderal Zhenbei ini, kuasa militer di tangan. Masalah besar apa yang perlu dikhawatirkan? Tenang saja, pemberian pernikahan bukanlah upacara pernikahan. Banyak hal yang bisa berubah sebelum pernikahan besar. Jika kau benar-benar ingin menikah dengan Jenderal MU, bangkitlah dan tunjukkan semangatmu padaku. Yuer bodoh, semuanya terserah Bibi. Aku baru dengar kabar. Jiang Liu berada di Kidimenjang, tanpa perlindangan Muci. Bibi punya ide? Nanti kau lakukan seperti ini. Baik. Tuan Pangeran, jangan minum lagi. Pergi. Urusanku bukan urusanmu. Wah, Tuan Pangeran yang teramat malam minum untuk meliapaikan kesedihan di sini. Ada apa? Nona Liang malah santai. Datang untuk menertawakanku? Mengapa Tuan Pangeran berkata begitu? Jika tidak salah tebak, Tuan Pangeran seperti ini. Karena sedih akan Jiang Liu. Jiang Liu ini berani sekali. Dulu berlutut di depan kediaman Markuis, berkata tidak akan menikah selain denganku. Sekarang, dia malah memanjat ke tempat tinggi, ingin menjadi istri jenderal. Dia hanya orang yang suka mencari perlindungan orang berkuasa. Mengapa Tuan Pangeran marah? Sungguh lucu. Kita berdua adalah orang-orang yang terbuang, hanya bisa melihat. Rasanya orang yang dicintai menikah dengan orang lain. Aku lebih mengerti ribuan kali lipat daripada Tuan Pangeran. Bagaimana? Nona Liang menyukai Jenderal MU? Sejak usia 5 tahun menghadiri pesta istana, aku sudah menyukai kakak MU. Agar pantas dengannya, sejak usia 6 tahun aku mulai belajar keras musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Usia 12 tahun jam-jam mulai menjahit gaun pengantin. Tapi pada akhirnya, semua ini menjadi lelucon. Tapi selama Jiang Liu belum melangkah masuk ke gerbang kediaman jenderal, kita berdua masih punya kesempatan. Apa maksud Nona Liang? Kingar Jiang Liu menyukai Tuan Pangeran selama 10 tahun penuh. Cinta 10 tahun. Tidak mungkin putus begitu saja. Pasti Tuan Pangeran melukai hati Jiang Liu. Asalkan Tuan Pangeran mau merendahkan hati. Seperti dia yang dulu memaksa, apa susahnya? Dia berubah pikiran. Ya, masih ada kesempatan. Nona, tadi ada pelayan yang menyelipkan ini lewat pintu belakang. Nona, pasti itu Jenderal MU. Sekarang tidak bisa muncul. Ingin mengajakmu ke restoran Zui Xianlou. Kapan Jenderal jadi begitu hati-hati? Jenderal, kenapa memilih tempat seperti ini? Liu, ini aku. Bu Tingzi, kenapa kamu? Liu, aku tahu kau marah dan benci padaku. Semua yang terjadi dulu adalah kebodohanku. Aku mengecewakanmu. Tapi, sekarang aku sudah sadar di dunia ini. Tanpamu di sampingku, meski ada kemewahan. Bagiku semuanya sia-sia, hanya minta satu kesempatan lagi. Aku, Gu Qingxi, tidak akan mengecewakanmu untuk kedua kalinya. Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Gu Tingxi. Aku, Jiang Liu, selama 10 tahun ini bekerja keras untukmu, merendahkan diri, mengorbankan diri. Menerima hinaan orang, menghabiskan masa muda untukmu. Tapi tidak bisa mendapatkan sedikit pun belas kasihanmu. Sedikit kehangatan, sekarang kau baru ingat kebaikanku. Liu. Dulu, aku buta mata, tidak menghargai kebaikanmu. Tapi, dari awal sampai akhir, hatiku hanya ada kamu. Gu Tingzi. Kau pernah membuangku seperti sampah, sekarang pura-pura cinta.
Kau tidak pernah mencintaiku. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Kau pura-pura cinta, takut aku lebih sukses darimu. Kau pura-pura minta maaf. Hanya benci aku jauh, kau berlutut minta ampun. Hanya takut aku lebih bahagia darimu. Gu Tingzi, cintamu. Sangat murahan, membuatku mual. Tidak, you can bet itu, Liu. Asalkan kau kembali sekarang, aku akan bawa kau pulang ke Marquis. Apapun yang kau mau, pernikahan mewah, posisi istri utama. Aku mau kau pergi. 10 tahun cinta sia-sia, sekali sadar, tidak akan kembali. Kau pikir aku Jiang Liu ini apa? Anjing yang bisa dipanggil dan diusir seenaknya? Liu, aku salah, semuanya salahku. Semua salahku, tapi aku sudah sadar, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi, aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus. Boleh? Gu Tingzi, penampilanmu sekarang benar-benar membuatku muak. Kau pikir dengan menangis beberapa tetes air mata dan menampar beberapa kali, 10 tahun ini akan terhapus begitu saja? Ku beritahu, sudah terlambat. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan antara kita berdua. Jika kau masih mengganggu, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan persahabatan kita dulu. Zhang Liu, aku, pangeran ini, merendahkan diri seperti ini untuk meminta maafmu. Tapi kau tidak tahu berterima kasih. Pergi. Tidak mau minum anggur baik, mau minum anggur hukumannya? Jangan kira. Dengan mendekati Jenderal MU, kau bisa menjadi burung phoenix. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi bunga yang layu. Aku ingin melihat, apakah MUC itu masih mau menerimamu, seorang wanita yang tidak suci. Gu Tingzi, lepaskan aku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuat seluruh keluarga Marquismu mati dengan sengsara. Bagus, maka aku lebih ingin merasakan bagaimana rasanya membuat MUC mengambil sepatu bekasku. Lepaskan. Sudah 10 tahun, masih berpura-pura menjadi wanita suci, hah? Lepaskan aku. Wanita ini berani melukaiku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Ada gerakan aneh di lantai atas gedung jenderal. Wan Yu, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi di lantai atas? Kakak MU, jangan tegang, pasti itu hanya orang mabuk yang membuat masalah. Aku baru saja turun dari atas, tidak ada yang aneh. Benarkah? UR akhirnya bertemu denganmu di sini. Temani UR berbicara, ya? Jenderal. Suara Ali. Kakak MU mungkin salah dengar. Sekarang ini Zhang Liu sedang di Kidi Menjang. Tidak mungkin muncul di sini. Minggir. Jika Ali ada apa-apa, aku akan mengambil nyawamu. Gu Tingzi, kau sangat berani. Wanitaku berani kau sentuh? Salah paham, ini hanya salah paham. Ali, aku terlambat datang. Jenderal. Gu Tingzi, nyawamu akan kuambil. Hari ini aku biarkan kepalamu tetap di tempatnya, jika ada lagi next time. Aku akan memotong-motong tubuhmu. Pergi. Ali. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Siapapun yang menyakitimu, akan kubunuh seluruh keluarganya sampai habis. Tak akan kutinggalkan satupun. Jenderal. Zhang Chengfeng. Apa kau ingin membunuh kami ibu dan anak? Memberikan layar giok warisan leluhur. Sebagai mas kawin untuk perempuan itu. Dasar kolice. Liu bukan hanya diangkat sebagai county magistrase oleh kaisar, Tapi juga buah hati Jenderal MU. jika keluarga Jiang mengawinkannya dengan cara yang memalukan, di mana? Letak harga diri keluarga kita? Jika Ru'er memiliki setengah kemampuannya, mana mungkin? Baik, sangat baik. Aku tak mau hidup seperti ini lagi. Aku akan membakar gudang sekarang juga. Jika Ru'er memiliki setengah kemampuannya, mana mungkin? Ini sudah yang ketiga kalinya, Nona. Sejak dekret pernikahan turun, saya timur setiap hari ribut seperti pertunjukan opera. Biarkan mereka ribut. Lagi pula, dulu bagaimana? Ibu dipaksa menyerahkan mas kawinnya. Sekarang, aku akan membuat mereka mengembalikan semuanya satu persatu. Sejak Nyonya meninggal, Nona sudah menderita begitu banyak. Di musim dingin, bahkan arang pun dikurangi. Kau batuk sampai sapu tangan penuh darah. Memaksamu menyalin, kode perempuan, di kuil yang membeku. Hamba menyelundupkan roti kukus, malah dicambuk. Saat musim panas tiba, mereka semakin kreatif menyiksa. Sengaja mengambil tikar bambu di kamarmu, dan menggantinya dengan kain kasar yang panas. Di saat matahari paling terik, bahkan seteguk air sumur pun tak diizinkan. Nona takut dilihat orang. Selalu menelan air mata ke dalam hati.
Di siang hari harus tetap tersenyum. Syukurlah. Syukurlah sekarang ada Jenderal MU yang menyayangi. Dulu menggigit gigi dan menelan kepahitan. Hanya karena hidup mengandalkan belas kasihan orang. Tapi sekarang, jika ada yang berani menyakiti kita lagi, harus berpikir baik-baik, apakah mereka memiliki 9 nyawa untuk membayarnya. Pemilik tubuh ini hidup dalam kesendirian dan penderitaan, dihina tanpa henti. Syukurlah, hari-hari kelam itu sudah berlalu. Sekarang jendela bersih, hidup mewah, ditemani orang yang baik. Bisa dikatakan akhir yang bahagia. Hari ini tanggal berapa? Sudah tanggal 1 bulan 8. Tinggal 5 hari lagi. Adalah hari pernikahanmu dengan Jenderal MU. Cuy-cuy jadi merasa sedih. Bodoh. Saat aku memakai mahkota pengantin, aku ingin kau memakai jaket brokat. Dan menemani ke kediaman jenderal sebagai pejabat wanita. Tanggal 1. Aku harus pergi menyalakan dupa di makam. Saat Nyonya meninggal, Tuan bahkan tak memberikan batu nisan yang layak. Tidak mau memberi. Sekarang rumput di atas kuburan sudah setinggi ini. Ibu. Ali datang menjengukmu. Cui-cui. Ambilkan arak. Ibu. Gelas ini untukmu, atas kasih sayang dan pengorbananmu. Parahubulan barayan lembut, bantal awan lembut dan panjang. Anak kecilku, cepat tutup matamu. Gelas ini untukmu, atas perlindunganmu. Usia muda berani mencuri. Lihat aku memukulmu sampai mati. Tuan, Ali adalah anak yang kukandung selama 10 bulan. Daging yang jatuh dari tubuhku, aku paling mengerti isi hatinya. Apalagi hal kotor seperti mencuri. Bahkan jika pedang diletakkan di lehernya, dia tidak akan mencuri sedikit pun dari orang lain. Jika kau tetap ingin memukul, maka pukullah aku juga. Gelas ketiga. Pertama, gambar alis yang melengkung. Kedua, gambar mata yang bersinar. Ini adalah tahi lalat keberuntungan Ali, di masa depan pasti akan menemukan. Suami yang baik dan penyayang. Ibu, apa itu suami yang baik? Yaitu orang yang akan menyayangi Ali sepenuh hati. Tidak rela melihatmu sedikit pun tersakiti. Ali, kemari. Ini adalah mas kawin yang ibu siapkan untukmu. Sayangnya ibu tidak bisa menunggumu memakai gaun pengantin. Ibu, jangan pergi. Ali tidak ingin menikah. Ali hanya ingin ibu. Ibu, 5 hari lagi putrimu akan menikah. Dengan orang yang benar-benar menyayanginya. Mulai sekarang, putrimu akan hidup dengan megah. Hidup lebih bersinar dari siapapun. Nona, hari sudah sore. Mari kita pulang. Jenderal, bagaimana bisa? Kudengar dari orang rumah, kau datang sendiri untuk berziarah. Aku agak khawatir. Tempat seperti ini. Tidak seharusnya kau datang sendirian. Ibu mertua yang terhormat, menantu datang terlambat. Ibu mertua, besok menantu akan mengirim orang untuk merenovasi makam. Menggunakan batu pualam terbaik untuk nisan, dan menanam bunga plum putih di sini. Setiap tahun pada hari Qingming dan Dongzi, pasti akan ada persembahan. Agar ibu mertua di alam baka tidak lagi kesepian.
Sedangkan untuk Ali, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya tersakiti lagi jika melanggar sumpah ini. Langit dan bumi tidak akan mengampuni. Jenderal, mengapa harus seperti ini? Ali, dulu kau sendirian, tak punya tempat berlindung. Mulai sekarang, aku akan menjadi jalan keluarmu. Melindungimu sepanjang hidup. Pengantin baru masuk ruangan. Pertama, semoga kita bertemu setiap tahun. Kedua, semoga kasih kita bersinar seperti matahari dan bulan. Ketiga, semoga kita bersama sampai rambut memutih. Upacara selesai. Jenderal, sudah waktunya istirahat. Tadi memanggilku apa? Jenderal, Salah. Aci, Masih salah. suamiku. Istriku.